Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Mita Sulistianingsih absen 25 sebagai ketua. 2. Nurulida Setiawati absen 26. 3. Pratiwi Dinur Aini absen 27. 4. Putri Aprianti Nadia absen 28. 5. Rika Isnawati absen 29. 6. Salsabila absen 30. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi menghitung rasio rentabilitas dan solvabilitas. Berikut beberapa penjelasan dari kelompok kami. Sebelum lanjut, di sini kita menyajikan sebuah data keuangan. Nah, silahkan kalian cermati, kalian perhatikan, karena data ini akan digunakan untuk membuat perhitungan rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Menghitung rasio solvabilitas. Tingkat solvabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, yaitu yang pertama, total debt to equity ratio atau HE, hutang dan ekuitas. Rumusnya, HE sama dengan total hutang dibagi ekuitas bersih dikali 100%. Contoh perhitungannya, A. HE tahun 2010 sama dengan total hutang tahun 2010 dibagi ekuitas bersih tahun 2010 dikali 100%, ketemunya 2,4%. Yang B, HE tahun 2009, total hutang tahun 2009 dibagi ekuitas bersih tahun 2009 dikali 100%, ketemunya 3,02%. Yang kedua ada total debt to asset ratio atau HA. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100%. HA di sini bukan nama lain dari total debt to asset ratio, tetapi untuk mempermudah kita mengingat rumus total debt to asset ratio. Perhitungan HA tahun 2010 yaitu total hutang tahun 2010 dibagi total aset 2010 dikali 100% ada 0,612%. Sedangkan HA tahun 2009 total hutang tahun 2009 dibagi total aset 2009 dikali 100% ada 0,660%. Selanjutnya, menghitung rasio rentabilitas. Ada 4 metode untuk menghitung rasio rentabilitas. Yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Dengan rumus perhitungan, laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Gross profit margin tahun 2010. Laba kotor tahun 2010 dibagi dengan penjualan bersih tahun 2010 dikali 100% sama dengan 0,324%. Gross profit margin tahun 2019. Laba kotor tahun 2019 dibagi dengan penjualan bersih tahun 2019 dikali 100% sama dengan 0,261%. Oke, sekarang kita lanjutkan metode yang kedua, yaitu net profit margin atau margin laba kotor. Rumusnya NPM sama dengan laba setelah pajak per penjualan bersih kali 100%. Langsung kita masuk ke perhitungannya. NPM tahun 2010 sama dengan laba setelah pajak tahun 2010 per penjualan bersih tahun 2010 kali 100% sama dengan 0,099%. Selanjutnya, NPM tahun 2009 sama dengan laba setelah pajak tahun 2009 per penjualan bersih tahun 2009 kali 100% sama dengan 0,066%. Metode ketiga yaitu earning power of total investment. Rumusnya FT sama dengan laba sebelum pajak per total aktiva kali 100%.
langsung kita buat perhitungannya. FT tahun 2010 sama dengan laba sebelum pajak tahun 2010 per total aktiva tahun 2010 kali 100% sama dengan 0,58%. Selanjutnya, FT tahun 2009 sama dengan laba sebelum pajak tahun 2009 per total aktiva tahun 2009 kali 100% sama dengan 0,044%. Nah, yang terakhir atau metode keempat yaitu adalah return on equity atau pengembalian atas ekuitas. Rumusnya ROE sama dengan laba setelah pajak per ekuitas pemegang saham atau ekuitas bersih kali 100%. Perhitungannya adalah ROE tahun 2010 sama dengan laba setelah pajak tahun 2010 per ekuitas pemegang saham atau ekuitas bersih tahun 2010 kali 100% sama dengan 0,167%. Lalu ROE tahun 2009 sama dengan laba setelah pajak tahun 2009 per ekuitas pemegang saham atau ekuitas bersih tahun 2009 kali 100% sama dengan 0,136%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Stay healthy, stay happy. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.